Selamat pagi, halo Aga Kareba pemirsa. Seputar Ayu Sulsel pagi ini kembali hadir menyapa Anda sebelum mengawali seluruh aktivitas di hari Senin ini. Kami hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. 3 orang tewas setelah pesta miras oplosan di Kota Makassar. Tawuran antar kelompok pemuda di Kota Palopo dipicu rebutan wanita. Intel Brimob palsu di Kota Makassar diamankan kepolisian Polrestabes Makassar. Bersama saya Rikfa Majid, kita jelang seputar Ayu Sulsel selengkapnya. Pemirsa, pesta miras oplosan oleh pelajar dan mahasiswa di Kota Makassar menelan 3 korban jiwa dan 2 diantaranya hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit karena kritis dengan kondisi mual serta muntah-muntah. Pesta miras oleh 2 mahasiswa dan 3 pelajar di Kota Makassar menelan 3 korban jiwa. Masing-masing ketiga korban tewas tersebut yakni Ahmad Alif berusia 15 tahun dan Rahmat Fajar berusia 16 tahun merupakan seorang pelajar. Sementara 1 korban tewas lainnya yakni M. Reski Pradana merupakan salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Kota Makassar. Sementara untuk 2 korban lainnya yakni Abdul Qadir Jailani berusia 16 tahun dan Aji Saputra 17 tahun. Sejauh ini masih dirawat di Rumah Sakit Tajudin dalam keadaan kritis dengan kondisi mual serta muntah-muntah. Diketahui kelima korban itu melakukan pesta miras oplosan di salah satu rumah kos di Jalan Sanrangan 7, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Giringganaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 21 Februari lalu. Kelima korban itu mengalami mual serta muntah-muntah dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun 3 diantaranya meninggal dunia dan telah dikebumikan oleh masing-masing keluarga korban tewas di kampung halaman. Polisi yang melakukan penyelidikan telah memeriksa sejumlah saksi serta menyita barang bukti berupa wadah miras alkohol dengan kandungan di atas 90%, minuman bersoda dan miras, hingga sejumlah barang bukti lainnya. Kepolisian Polrestabes Makassar dan Polsek Biringkanaya Kota Makassar hingga saat ini masih terus melakukan upaya pendalaman dalam penyelidikan terkait penyebab kejadian tersebut. Barang bukti yang sudah diamankan yaitu alkohol bersama anggur dan Coca-Cola. Kronologinya apa, Anda? Minum di mana kronologinya? Yang bersangkutan ini minum di salah satu rumah kos di Jalan Sanrangan, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, yang kita duga mereka ini 5 orang ini bersama-sama sepakat untuk mengkonsumsi minuman oplosan dengan mencampur dari beberapa bahan anggur, kemudian alkohol dan Coca-Cola. Kalau untuk jumlah saksi yang diperiksa? Untuk saat ini saksi yang kita sudah periksa 2 orang yang menemukan korban di tempat kos tersebut. Tim Inafis Polrestabes Makassar juga telah melakukan olah TKP terkait kejadian tersebut. Dari Makassar, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Aparat kepolisian lakukan penyisiran dan mengamankan sejumlah senjata tajam pasca tawuran antar kelompok pemuda di Kota Palopo. Tawuran ini diduga terjadi karena dipicu rebutan wanita. Penyisiran dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah aksi tawuran susulan pasca bentrokan antar pemuda di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Bentrokan dipicu akibat rebutan wanita di sebuah tempat hiburan malam. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam yang digunakan saat tawuran seperti anak panah, ketapel, dan pisau jenis badik.
Para pelaku yang identitasnya diketahui diamankan ke Mapolres Palopo. Sebagian besar para pelaku yang terjaring merupakan anak di bawah umur. Agar tawuran tidak meluas, kedua kelompok kemudian didamaikan dengan memanggil orang tua masing-masing. Sejumlah pelaku dan orang tua nampak tidak kuasa menahan air mata saat polisi meminta para pelaku yang masih di bawah umur untuk menyalami dan memeluk orang tua masing-masing sebagai bentuk permohonan maaf. Jadi permasalahannya itu adanya ketersinggungan, permasalahan perempuan. Permasalahannya itu berawal di tempat hiburan malam, kemudian dibawa keluar dan mereka saling serang. Tadi kami sudah pertemukan keduanya untuk tujuannya itu untuk meredam, jangan sampai nanti malah semakin besar ini permasalahan. Sehingga Bapak Kapolres memerintahkan kepada kami untuk segera melakukan langkah-langkah seperti yang telah kami lakukan tadi, yaitu upaya. Usai menandatangani surat pernyataan damai, para pelaku kemudian diminta untuk kembali ke rumah masing-masing. Polisi mengancam akan memproses hukum jika para pelaku kembali ditemukan terlibat dalam tindak pidana yang meresahkan warga. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Bantaeng, pemirsa. Pernikahan dini kembali terjadi dan kali ini melibatkan seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun dan pasangannya berinisial SL 16 tahun. Pesta dari keduanya ini viral di media sosial. Diduga dua sejoli bocah ini nikah dini karena desakan pihak keluarga. Pernikahan dini kembali terjadi di Kabupaten Bantaeng. Kali ini melibatkan bocah laki-laki bernama Dika berusia 13 tahun dan pasangannya berinisial SL 16 tahun. Keduanya masih satu kampung di Desa Kayuloe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Pernikahan itu pun kini ramai diperbincangkan dan viral di media sosial. Menurut keluarga, keduanya dinikahkan di umur muda karena masalah siri atau kehormatan dan keduanya suka sama suka. Juga langkah itu dilakukan pihak keluarga bocah laki-laki untuk meredam konflik antar keluarga. 19. Oh, 19 hari Minggu ya? Iya. Umurnya anak tak berapa itu memang? Umurnya itu kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Tapi anak memang suka sama suka. Jadi keluarga sudah merestui juga. Sudah. Kalau umurnya itu yang perempuan berapa? Sudah menjalani 17. Oh, masuk 17. Oh iya. Masih nikah dini anaknya nih, Pak? Bukan. Itu bukan bulan nikah dini, bukan. Oh iya. Cuma kenapa anunya? Ya karena kita takutkan terjadi apa-apa dengan kedua belah pihak. Oh iya. Makanya kita ambil tindakan lebih dulu, Pak. Oh begitu anunya, Pak. Bocah laki-laki Dika tidak bersekolah, sedangkan bocah perempuan SL masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Dari Kabupaten Bantaeng, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, Forum Kemanusiaan Kota Makassar atau FKKM terus mensosialisasikan program kemanusiaan dan kepedulian sosial di Kecamatan Macini, Sombala, Kota Makassar. Pengentasan warga putus sekolah dan juga buta aksara, serta percepatan penurunan angka stunting menjadi program utama dalam kegiatan ini. Forum Kemanusiaan Kota Makassar atau FKKM mensosialisasikan program peduli kemanusiaan dan pendidikan di Macini, Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sejumlah program yang menjadi prioritas FKKM dan saat ini sudah mulai dijalankan seperti program Masikola dan Satu Anak Satu Rumah Makan serta Posyandu Ceria. Program Masikola diharapkan mampu mengentaskan angka putus sekolah dan buta aksara. Dan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat penurunan stunting, dicanangkan program Satu Anak Satu Rumah Makan.
Program ini disambut positif oleh seluruh majelis taklim sekelurahan Macini Sombala, Ketua RW, Ketua RT Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate. Sosialisasi program tersebut menjadi rangkaian peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dihadiri oleh Ketua FKKM Kota Makassar, Dr. Udin Malik, yang digelar di Masjid Al-Ikhlas. Jadi melalui Forum Kemanusiaan Kota Makassar kita menginisiasi beberapa program. Yang pertama itu adalah penanganan stunting, di mana kita menggunakan program Satu Anak Satu Warung. Sekarang sudah jalan pilot project di Balaparang dan insya Allah kita akan menduplikasikan ke beberapa kelurahan lainnya dan harapan kami bisa disebarkan kepada seluruh kecamatan lainnya karena sudah terbukti mampu menaikkan berat badan anak dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal. Selain itu ada juga program sekolah yang sudah jauh lebih dulu berjalan, di mana kita sudah mengembalikan kurang lebih 200 anak hingga sekarang. Dari Makassar, Erwin Bisa, iNews melaporkan. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham secara aklamasi diamanahkan untuk menjadi Ketua Umum melalui Musyawarah Besar kelima Badan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Negeri Alauddin Makassar. Idrus Marham langsung merespon dan juga akan mendiskusikan secara nasional tentang persoalan keagamaan di negeri ini. Karena kita dibatasi oleh kepentingan tercinta kita ini kepada Mantan Menteri Sosial Idrus Marham secara aklamasi menjadi Ketua Umum IKA U6 periode 2023-2027 dalam Musyawarah Besar kelima Badan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Negeri Alauddin Makassar pada Sabtu lalu di Makassar. Politisi Golkar ini menjadi satu-satunya tokoh dan alumni IAIN Alauddin yang kini mengganti nama UIN Alauddin Makassar yang bersedia menjadi calon ketua IKA dalam Mubes ini. Idrus Marham mengatakan secara institusi dirinya akan melakukan konsolidasi agar IKA U6 bisa terbentuk secara nasional dan mendiskusikan persoalan bangsa dalam merespon masalah keagamaan. Secara institusional dan organisatoris membenahi dan melakukan konsolidasi sehingga IKA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini bisa terbentuk di mana-mana. Nah, yang paling penting misalkan ditanyakan tentang kontribusi IKA nanti, ada banyak hal yang perlu kita respon, yang perlu kita diskusikan secara nasional. Misalkan ya masalah-masalah keagamaan, pikiran-pikiran yang ada selama ini, ya perlu kita diskusikan. Saya berharap kepengurusan baru ini yang dipimpin oleh Bapak bisa bersinergi dengan kampus terbina untuk melambungkan jaringan-jaringan kampus supaya kampus kita ini bisa bergerak kampus yang Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Damkar Kabupaten Goa mengevakuasi seekor biawak berukuran besar yang masuk ke rumah warga. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.
Kembali lagi di seputar News Sulsel, pemirsa. Intel Brimob palsu di Kota Makassar diamankan oleh Kepolisian Polrestabes Makassar setelah sebelumnya melancarkan aksinya sejak tahun 2018. Mengaku sebagai anggota Polri. Dari hasil penangkapan tersebut disita proyektil peluru aktif hingga sejumlah identitas anggota polisi palsu. Inilah Hairul, 30 tahun, warga Leko Bodong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diamankan Kepolisian Polrestabes Kota Makassar setelah penyamarannya dalam kurun waktu 5 tahun terbongkar. Dalam kesehariannya, pelaku mengaku sebagai anggota Intel Brimob Polda Sulsel pangkat Brigpol yang diketahui gadungan dan kerap mangkal di Polsek Tamalate, Kota Makassar. Dari hasil penangkapan Intel Brimob gadungan tersebut oleh polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya meliputi sejumlah identitas kepolisian palsu, 1 butir proyektil peluru aktif, kartu identitas anggota polisi palsu hingga seragam polisi. Aksi pelaku tersebut terbongkar setelah adanya laporan masyarakat serta laporan istri pelaku. Setelah sebelumnya tidak pulang ke rumah selama 2 pekan. Hingga akhirnya istri pelaku yang dinikahi secara siri mencari pelaku ke Makobrimob sebelum akhirnya aksi polisi gadungan ini terbongkar dan diamankan polisi. Hasil penyelidikan awal, pelaku nekat menjadi polisi gadungan lantaran ingin disegani oleh keluarga dan istri. Namun belakangan istri juga mulai curiga lantaran tidak dilibatkan dalam kegiatan istri polisi Bayangkari. Terbongkar ini seperti apa? Terbongkarnya ini yang bersangkutan dari informasi masyarakat bahwa dia sering berkeliaran di wilayah Polsek Tamalate. Karena terbongkarnya juga ini karena informasi dari istrinya bahwa dia katanya sudah 2 minggu tidak pulang, makanya dicari informasi di Makosat Brimob. Ternyata yang bersangkutan ini yang berinisial H tadi ini memang tidak terdaftar sebagai anggota Polri, dalam hal ini anggota Brimob. Mengakunya sebelumnya sama istrinya mengaku anggota polisi. Kalau awalnya istrinya ini dia mengaku anggota polisi. Oh, gitu. Cuman dia nikahnya ini nikah siri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Intel Brimob gadungan pangkat Brigpol Hairul tersebut kini terancam pidana di atas 4 tahun dijerat pasal 263 tentang pemalsuan identitas. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Diduga mengalami permasalahan antar saudara kakak adik, tragedi penyanderaan 5 penghuni rumah terjadi di Makassar. Korban disandera di dalam rumah hingga pagarnya dilas agar tidak memiliki akses untuk keluar rumah. Negosiasi polisi berujung buntu hingga penyergapan dilakukan dan berhasil menangkap pelaku bersama dengan belasan senjata tajam. Aksi penyanderaan itu akhirnya terhenti setelah aparat kepolisian dari tim penikam Polrestabes Makassar tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku yang berusaha melakukan perlawanan. Upaya polisi masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan 5 keluarga akhirnya berhasil setelah menggerinda pintu pagar yang baru saja dilas oleh pelaku. Polisi turut mengamankan belasan senjata tajam berbagai jenis, diantaranya anak panah dan badik. Pelaku diketahui bernama Andi Sadikin, 36 tahun, merupakan salah satu anggota keluarga yang ia sekap di dalam rumah. Pelaku Sadikin juga nyaris diamuk massa yang emosi melihat aksinya yang menyekap 5 anggota keluarganya, yakni ibu dan kakak kandungnya, anak kandung pelaku serta 2 keponakannya. Penyekapan itu diketahui terjadi pada Jumat 24 Februari 2023 di Jalan Daturi Bandang 3, Kecamatan Palong, Kota Makassar. Hingga Sabtu 25 Februari 2023, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 5 korban serta pelaku guna mencari tahu penyebab pasti pelaku nekat menyandera anggota keluarganya sendiri.
Ini yang disandra siapa Pak RT? Ya, saudaranya. Saudaranya ya. Jadi di jalan itu 3 orang. Yeah. Anaknya, istrinya, sama Yeah. kakaknya sendiri, kakak kandungnya. Itu yang tua, kakak kandungnya. Ini memang keluarganya sendiri yang disandra atau orang lain? Menurut pengakuan tersangka, dikaitkan juga keterangan dari keluarga yang ada di lokasi bahwa betul itu satu keluarga. Jadi mulai dari anak, orang tua, termasuk yang pelaku sendiri. Itu motifnya apa? Motifnya kami sementara dalami bekerja sama dengan Polsek Talo. Dan sampai sekarang situasi di lokasi tempat kejadian sudah aman terkendali. Kemudian untuk tersangka diamankan di Polsek Talo. Jadi untuk korban di dalam yang disandra itu berjumlah 5 orang, termasuk orang tuanya. Hingga saat ini pelaku masih ditahan di Polsek Talo. Aparat kepolisian juga telah menggelar patroli ke lokasi kejadian guna memastikan tidak adanya tindakan kriminal di rumah itu. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, pasca pandemi, masyarakat Makassar semakin haus akan hiburan, khususnya konser musik. Penikmat musik band 90-an sangat terhibur dengan aksi panggung dari band Java Jive yang kembali manggung di Makassar dan berhasil menghipnotis ratusan pengunjung mal di Makassar. Dan berikut liputannya untuk Anda. Grup band Java Jive yang pernah hits di era 90-an membawa penikmat musik Makassar kembali mengulang memori di era 90-an. Java Jive, grup band asal Bandung, tampil memukau dan membuat ratusan penonton di acara Boswa Golden Anniversary Celebration di Mall PDC Point Makassar. Band Java Jive yang digawangi oleh Fatur, Dani, dan Capung ini kembali melantunkan tembang hits mereka yang tak lekang oleh waktu, berhasil menghipnotis ratusan pengunjung hingga ikut bernyanyi. Grup band Indonesia yang didirikan pada tahun 1989 di Bandung kembali menggaung di Makassar untuk menghibur pengunjung pameran yang dihadiri pengusaha dan tokoh Sulawesi Selatan Aksa Mahmud. Animo masyarakat Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang memadati konser dan pameran ini menandakan ekonomi Sulawesi Selatan terus membaik dan optimis terus meningkat. Pemerintah tetap dapat mendukung perusahaan-perusahaan yang berdiri atau berasal daripada lokasi di mana pemerintah tersebut berada, karena harapannya kita dapat bekerja sama untuk bertumbuh berkembang bersama-sama, di mana kita dari pihak swasta dapat membantu pertumbuhan ekonomi di daerah. Expo ini juga dipamerkan jersey baru tim Juku Eja pasukan Ramang dan nonton bareng pertandingan klub kebanggaan warga Sulawesi Selatan PSM Makassar menghadapi Persebaya dalam lanjutan Liga 1. Saya berdoa supaya PSM dalam Piala 2022 ini mudah-mudahan PSM tetap melakukan kemampuan. Mudah-mudahan PSM bisa juara. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Perkumpulan Penggemar Ayam Indonesia atau PPAI Sulawesi Selatan kembali menggelar kontes ayam laga tanpa judi di awal tahun 2023 ini. Latihan bersama digelar sebagai ajang pemanasan menuju kejuaraan nasional yang akan dilaksanakan pada Mei mendatang. Perkumpulan Penggemar Ayam Indonesia atau PPAI Sulawesi Selatan menggelar kontes perdana di tahun 2023
yang bertajuk Latihan Bersama Kima Farm Non-Judi 2023 ini digelar di Pago Futsal Arena di Kelurahan Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Penjagaan ketat bagi setiap peserta dan penghobi diterapkan panitia pelaksana untuk menjaga ketertiban masyarakat. Panitia juga melarang keras praktik perjudian di arena kontes. Kontes ini dilaksanakan sebagai ajang berkumpul bersama, menjalin silaturahmi sesama penghobi untuk memajukan dan melestarikan tradisi tanpa judi. Kegiatan ini juga sekaligus ajang pemanasan menuju kejuaraan nasional yang rencananya digelar Mei mendatang. Yang kami tanamkan adalah kegiatan ini tidak ada kegiatan judi. Kemudian dalam arena juga ini tidak ada, kita sampaikan untuk tidak membawa senjata tajam, senjata api, dan minuman keras. Kemudian kita berharap kepada seluruh peserta dan panitia untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka untuk menjaga ketertiban masyarakat. Pemanasan untuk persiapan kita di National Championship di bulan Mei, insya Allah. Jadi mohon doa restu dari semua pihak. Mudah-mudahan di Ladler hari ini dan di bulan Mei nanti, kalau hari ini bisa sukses, insya Allah di bulan Mei kita bikin nasional lagi di Kota Makassar. Yang sangat puas adanya kontes mini seperti ini karena tidak ada jalan lagi judi. Harapannya ke depan seperti apa? Para penghobi dan yang ini bisa mendukung acara seperti kontes-kontes ini biar tidak terjadi. Kontes ayam laga ini diikuti sedikitnya 25 tim yang terbagi menjadi 2 kategori. Pertandingan akan dilangsungkan 3 ronde dengan waktu masing-masing 20 menit. Ayam dinyatakan menang apabila menang angka dari lawan. Pemenang kontes berhak atas trofi dan piagam penghargaan. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, petugas damkar Kabupaten Goa terpaksa mengevakuasi seekor biawak berukuran besar di dalam rumah warga. Proses evakuasi biawak pun berlangsung dramatis karena biawak sempat mengamuk dan menghamburkan sebagian besar peralatan rumah tangga di bagian dapur. Petugas rescue damkar Goa terus berusaha menangkap seekor biawak yang terjebak di sela-sela lemari dapur warga di BTN Pacinongan Harapan, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sombaopo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Petugas damkar pun sempat kesulitan menangkap dan mengevakuasi biawak dari samping lemari karena biawak terus mengamuk. Proses evakuasi biawak pun berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk menangkap biawak. Dalam 3 hari terakhir ini, sejumlah biawak masuk ke dalam rumah warga yang merusak peralatan rumah tangga hingga membuat warga resah. Sudah berapa hari biawak itu keluar masuk di rumah, antara rumah dia dengan rumah tetangga yang kosong. Terkendalanya karena di dalam dapur itu sudah terhambur semua barang-barang dan posisi biawak itu di lorong-lorong sempit di dalam dapur tersebut. Setelah berhasil dievakuasi, biawak berukuran besar dengan panjang lebih dari 1 meter ini langsung diikat menggunakan lakban dan langsung dibawa ke Mako Damkar Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini di seputar iNews Sulsel. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Rifa Majid beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam maki tapada salama, selamat beraktivitas dan salam sehat.